Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ali Zubaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedanten niki Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah paringi sehat, paringi afiat, paringi sempat, di mana nikmat yang kita terima saat ini itu kalau kita ingat itu sangat banyak sekali. Bapak Ibu saged lenggah wonten masjid mriki, saged menyempatkan waktu untuk sedikit mengingat Allah, mengingat akhirat di majelis ilmu. Insya Allah itu nikmat yang perlu juga kita syukuri, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Niki malam tahun baru nggih. Tapi boten tahun baru muslim nggih. Jadi menawi mengkeh kok wonten swara napa niku kembang api macam-macam nggih, boten perayaan tahun baru Islam. Kita punya tahun baru sendiri, tahun baru Hijriyah. Makanya nggih biasa mawon. Biasa mawon. Jadi boten derek-derek, boten napa-napa. Nah, ini misalnya nanti malam mungkin rame, banyak petasan, banyak apa begitu nggih, biasa mawon. Karena bukan hari yang spesial. Karena kita punya kalender Hijriah sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini setelah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, mari kita juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terpilih, yang telah diutus kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau besok di akhirat, besok manusia itu masuk surga itu rombongan-rombongan, maka kita ini rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi mboten derek Nabi Muhammad badhe derek sinten? Mboten saged derek Nabi Musa, Nabi mboten saged. Karena kita adalah umat terakhir yang nabinya, pemimpin kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya diantaranya memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka semoga kita walaupun jaraknya jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun niki jaraknya berarti? 1500 ya. 200 tahun, jauh sekali. Nah, kita mungkin ketika di akhirat kita mungkin kenal Nabi kita.
Karena Nabi kita itu pemimpin, pembawa panji, tetapi mungkin Nabi Muhammad apa kenal kita. Maka Nabi kita itu ketika besok ditanya, bagaimana cara engkau mengenal umatmu wahai Rasul? Maka diantaranya adalah umatku itu punya ciri. Nah, diantara cirinya adalah tadi yang sering bersolawat, yang kedua adalah yang banyak melakukan sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika besok di padang mahsyar itu melihat umatnya itu dalam sebuah riwayat itu seperti melihat kuda zebra di antara para kuda. Kita tahu kalau zebra itu belang-belang. Maka kenapa kemudian umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belang? Karena selalu tersucikan dengan wudu. Maka ketika banyak sholat tentu banyak wudu. Maka semoga kita yang hadir di sini di majelis ilmu di Masjid Ali Zubaida ini semoga digolongkan oleh Allah menjadi umatnya yang bisa bersama-sama Rasulullah untuk masuk surga. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini sekedar berbagi dan saling mengingatkan bahwa setiap manusia itu pasti ingin hidupnya tenang. Ingin hidupnya bahagia. Leres mboten Bapak Ibu? Leres nggih sedaya berusaha supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya tenang. Tetapi kemudian bagaimana caranya? Macam-macam. Caranya bermacam-macam, tetapi kemudian dalam Islam sebetulnya bahagia itu sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan satu nikmat, yang mana nikmat itu merupakan modal bagi seseorang jika ingin ia hidup bahagia, dia ingin hidup tenang. Tidak perlu banyak harta, harta penting ya, tapi tidak perlu banyak. Tidak perlu jabatan tinggi, jabatan mungkin penting juga, tetapi tidak perlu tinggi. Atau misalnya tidak perlu banyak pengikut dan lain sebagainya. Tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah yang membuat hidupnya tenang, hidupnya itu menjadi luar biasa, di antaranya adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat yang insya Allah Bapak Ibu jamaah sudah hafal. Surat Al-Insyirah, surat Alam-Nasrah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Maka di antara nikmat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya itu adalah nikmat dilapangkan dadanya atau lapang dada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah dengar cerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disakiti ketika beliau berdakwah di Mekah. Tidak hanya disakiti Bapak Ibu, beliau juga pernah mau diancam dibunuh. Tidak hanya itu, teman-temannya, sahabat-sahabatnya bahkan ada yang mati syahid karena mendakwahkan ajaran yang beliau bawa. Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memiliki kekuatan? Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau menjadi pemimpin Madinah, membawa kaum muslimin yang berjumlah 10.000, kemudian membawa ke Mekah dengan membaca ucapan takbir, sampai kemudian orang kafir Mekah ketakutan. Ketika itu mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka, lalu kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk berkumpul di sekitar Ka'bah, dan kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah membalas kejahatan mereka?
membalas hal buruk yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah, tidak, tetapi Rasulullah kemudian memaafkan mereka. Maka bagaimana kemudian Rasulullah bisa memaafkan pada mereka orang-orang yang menyakiti Rasulullah? Maka diantaranya Rasulullah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sifat yang sangat utama yang mungkin juga harus kita miliki, yaitu sifat lapang dada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sikap lapang dada itu hidup yang luar biasa ujiannya. Karena mungkin Bapak Ibu ujiannya macam-macam. Selesai ujian 1, ada ujian kedua. Selesai kedua belum selesai, muncul ujian yang ketiga. Yang ketiga belum selesai, tambah lagi. Maka untuk menghadapi itu semua, maka dibutuhkan sebuah sifat, yaitu sifat lapang dada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah menarik bagaimana jika seorang muslim itu diberikan oleh Allah sifat lapang dada, sebagaimana Rasulullah tadi telah diberikan sifat lapang dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibarat seorang murid yang satu ketika datang kepada gurunya. Sang murid itu kemudian bertanya kepada gurunya. Dia kemudian curhat, menyampaikan masalah yang ia hadapi kepada gurunya. Wahai sang guru, saat ini hati saya sedang sempit, banyak sekali masalah yang kemudian saya hadapi. Sudah kemudian konflik sama kedua orang tua saya, ditambah saat ini saya punya hutang yang tidak sedikit, ditambah lagi saya bertengkar dengan teman dan sahabat saya, ditambah lagi tadi habis kecelakaan dan lain sebagainya. Maka kemudian hati saya begitu sempit rasanya, sakit rasanya. Maka kemudian sang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, bagaimanakah kemudian solusinya? Maka kemudian sang guru tanpa berkata banyak-banyak, sang guru membawa muridnya ke dapur. Sampai di dapur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang murid diambilkan sebuah gelas, yang kemudian gelas itu dituang air putih, dan kemudian setelah itu diambillah 2 sendok makan garam, dimasukkan ke dalam gelas air putih itu dan diaduk. Setelah diaduk, kemudian gurunya berkata, wahai muridku, ini minum. Maka sang murid pun kemudian kaget. Guruku bagaimana ini? Saya datang kemari untuk mencari solusi, mencari pendapat saran terbaik bagaimana saya mengatasi masalah, kok malah dikasih air garam. Maka karena rasa hormatnya kepada gurunya, sang murid pun tidak bisa menolak. Diambillah kemudian air garam tersebut dan diminum. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu sang murid langsung kemudian mengeluarkan air itu. Rasanya asin sekali, pahit begitu. Maka kemudian setelah itu sang guru tanpa banyak berkata, kemudian ia membawa muridnya. Ayo, sekarang ikut aku lagi. Kemana? Diajak gurunya ke belakang rumah. Di belakang rumah itu ada sebuah sungai yang airnya jernih, yang mengalir airnya dengan jernih. Maka sang guru itu kemudian membawa 2 sendok garam, kemudian melemparkan ke sungai itu dan kemudian mengaduknya. Maka setelah itu kemudian sang murid diambilkan air dari sungai itu dan kemudian diminta untuk meminumnya sang murid itu. Kemudian sang murid ditanya, wahai muridku, bagaimana rasanya? Rasanya tawar. Karena 2 sendok garam itu dimasukkan ke dalam sungai yang begitu besar, yang airnya jernih.
Maka kemudian sang murid kemudian duduk di samping gurunya dan guru itu mengatakan, "Wahai muridku, tahukah kamu apa bedanya tadi antara 2 sendok garam yang dimasukkan ke dalam gelas dan 2 sendok garam yang dimasukkan ke dalam sungai?" Maka kemudian sang murid menjawab, bedanya pada wadahnya, pada tempatnya. Kalau 2 sendok garam itu dimasukkan ke dalam gelas yang sempit, maka apa yang terjadi akan terasa pahit, terasa asin. Tapi jika 2 sendok garam tadi dimasukkan ke sungai yang luas, maka tidak akan terasa asin dan pahitnya. Maka begitulah ibarat manusia dalam menghadapi masalah yang ia hadapi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang diberi Allah masalah cuma level 1 saja, tapi rasanya seperti dia itu kayak kejatuhan batu yang besar itu, rasanya sudah berat sekali, padahal masalahnya baru level 1. Tapi ada yang diberi masalah level 10, karena hatinya yang lapang, imannya yang kuat, maka ia hadapi masalah itu dengan senyum, dengan zikir, dengan doa. Maka Bapak Ibu mungkin pernah dengar berita ada mahasiswi di Universitas Kartosuro, ya, Uni Raden Mas Said, ngapunten saya sebut nama. Itu ada kejadian yang naudzubillahi min dzalik, mahasiswi pada jurusan psikologi loncat dari lantai 4, bunuh diri. Dia meninggal. Mungkin dia punya masalah. Mungkin punya masalah. Masalahnya mungkin bagi kita mungkin ya mungkin berat begitu. Tetapi sekali lagi, bahwa ketika seseorang diberi masalah, maka berlakulah prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan masalah, memberikan ujian sebatas kemampuannya. Maka lain juga kasus di Grand Mall. Ibu nggih wonten remaja nggih, karena usianya baru 26 tahun. Dia loncat dari parkiran lantai 4, dia meninggal. Maka mungkin dia punya masalah. Tapi kenapa kemudian solusinya harus seperti itu? Maka bisa jadi mungkin masalahnya itu berat, tetapi kemudian hatinya tidak seluas masalah ini, sehingga ia kemudian mengalami kesempitan dan akhirnya mengambil jalan pintas. Dikiranya ketika sudah meninggal urusan selesai, padahal di akhirat, di alam sana adanya adalah pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapang dada ini merupakan satu sifat yang luar biasa, yang jika dimiliki akan mendatangkan banyak sekali kebaikan bagi orang yang memilikinya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam setelah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, Nabi Musa alaihissalam itu kemudian diperintahkan Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dakwahilah Fir'aun, ajak Fir'aun kepada jalan yang lurus, karena sesungguhnya ia telah melampaui batas. Kita tahu sendiri cerita bahwa Fir'aun itu adalah manusia yang sangat kejam, manusia yang sangat bengis, bahkan sampai jahatnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, mendatangi orang yang sangat bengis dan kejam waktu itu, apa yang diminta Nabi Musa kepada Allah? Nabi Musa apakah minta pasukan? Apakah Nabi Musa alaihissalam minta senjata? Apakah Nabi Musa alaihissalam minta bantuan begitu? Tapi kemudian tidak. Tetapi kemudian disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 25, Nabi Musa minta kepada Allah sebuah sifat. Rabbishrah li sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri,
dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkan kakuan lidahku, yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Maka Nabi Musa alaihissalam ternyata meminta sebuah sifat, yaitu sifat lapang dada. Di mana dengan sifat lapang dada itu manusia akan memiliki kesabaran, manusia akan memiliki keikhlasan, manusia akan ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seseorang memiliki sifat lapang dada, manusia akan bisa berpikir positif terhadap apa yang terjadi. Sama-sama diberi musibah, tetapi yang satu itu kemudian bisa jadi semakin sedih, menjadi sedih, tapi kemudian yang satu bisa jadi senang. Contoh sederhananya, ada sebuah riwayat seorang sahabat, putranya sahabat. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Maka di antara putranya itu namanya Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Nah, Tolhah bin Abdurrahman bin Auf itu dulu kaya, mewarisi kekayaan bapaknya. Tapi kemudian dia jatuh miskin. Lah, satu ketika istrinya itu kemudian berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku Tolhah, jelek sekali kaummu itu. Jelek sekali masyarakat di tempatmu itu." Nah, kenapa? Mereka itu loh datang pas kamu punya uang banyak, pas kamu punya harta, pas kamu jadi orang kaya, mereka deket-deket sama kamu. Mereka kemudian datang ke kamu, minta bantuan ini, minta bantuan itu. Mereka memuliakanmu. Mereka anggap kamu orang yang terhormat karena waktu itu kamu jadi orang kaya. Tapi lihat sekarang, saat kamu jatuh miskin, siapa yang mandang kamu? Tidak ada lagi yang mandang kamu. Orang nggak deket-deket sama kamu. Kamu direndahkan sama orang karena kamu miskin. Maka kalau orang tidak punya lapang dada, tidak punya iman, tentu ia akan mengatakan iya. Tetapi beda dengan Tolhah bin Abdurrahman bin Auf yang memiliki keimanan, yang kemudian keimanan itu menjadikan ia lapang dada. Maka ia kemudian mengatakan kepada istriku, "Bukan begitu wahai istriku, untuk memahami kondisi ini. Yang betul adalah kaumku itu orang yang hebat, orang yang pengertian, orang yang baik kaumku itu. Kenapa? Mereka itu tahu kondisiku. Ketika aku kaya, mereka datang kepadaku karena mereka tahu aku bisa membantu. Tapi ketika aku miskin, mereka sengaja tidak datang kepadaku karena mereka itu mungkin tahu bahwa aku tidak bisa membantu. Maka mereka tidak ingin membuatku malu. Maka berbeda cara berpikirnya. Sama-sama kondisinya sama, tetapi kemudian kalau orang yang diberikan oleh Allah sifat lapang dada, maka cara menghadapinya pun berbeda. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin masalah ini akan terus ada. Tetapi masalahnya adalah apakah kemudian masalah itu akan menjadikan kita sedih ataukah menjadikan kita itu semakin dekat dan lapang atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah menarik lagi bahwa sifat lapang dada kalau kita punya itu adalah berarti kita ini mungkin calon penghuni surga. Kenapa bisa begitu? Karena ada sebuah riwayat Bapak Ibu. Ada satu ketika Rasulullah itu sedang bermajelis. Para sahabat sedang berada di sekeliling Rasulullah sedang kajian. Mungkin kajiannya seperti ini, tapi banyak para sahabat begitu. Tiba-tiba Rasulullah itu bersabda, "Wahai sahabatku, ketahuilah, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga yang akan hadir ke majelis kita lewat pintu sebelah sana." Maka kemudian ternyata para sahabat noleh, siapa itu? Lalu kemudian datanglah seorang sahabat yang sedang menenteng sandal.
yang ingin bergabung ke majelis Rasul, yang disabdakan oleh Rasul bahwa ia adalah seorang penghuni surga. Maka ada seorang sahabat yang penasaran, namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran Bapak Ibu, kok bisa? Ini orang kok bisa jadi calon penghuni surga, itu amalannya apa itu? Maka kemudian dia minta izin kepada sahabat tadi bahwa dia cerita konflik dengan bapaknya. Maka dia kemudian ingin menginap di rumahnya si sahabat tadi. Ketika nginep selama 3 hari, singkat cerita, Abdullah bin Amr bin As itu tidak menemukan ibadah yang spesial dari sahabat tadi. Kenapa? Karena sama aja. Ibadahnya ya sholat jamaah, sama kayak aku gitu. Sholat tahajud, sama juga, saya juga sholat tahajud. Zikir, ngaji, sama, saya juga zikir dan ngaji. Sedekah, sama saja sedekah. Tapi kemudian kok beda? Rasulullah kemudian mensabdakan ia itu menjadi calon penghuni surga, sedangkan yang lain tidak, padahal amalannya hampir sama. Maka setelah 3 hari, kemudian Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri bertanya, wahai fulan, kenapa kemudian aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa engkau itu adalah seorang penghuni surga? Maka apa dijawab oleh fulan tadi? Mungkin kamu lihat ibadahku sama dengan kebanyakan orang, kebanyakan sahabat pada waktu itu, tapi kemudian kenapa berbeda? Jawabannya adalah karena aku tidak punya rasa iri, dengki, dendam kepada seluruh kaum muslimin dan aku maafkan semuanya. Artinya di dalam diri sahabat tadi terdapat sifat lapang dada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat lapang dada ini adalah karunia yang luar biasa yang jika seseorang diberikan sifat ini, maka insya Allah hidupnya itu akan nyaman, akan enak, akan baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena hidup itu namun 2 perkara, urusan yang menyenangkan dan urusan yang tidak menyenangkan. Maka Rasulullah bersabda, ngajaban li amril mukmin. Maka ajaib, hebat sekali orang-orang mukmin itu. In kana amruhu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. Ya. In asabathu syarra'u syakara, fakana khairul lah. Maka jika seorang mukmin itu, kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diuji oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menurut kita itu jelek begitu, maka kita bersyukur dan itu sesuatu yang baik bagi kita. Ketika diuji sesuatu yang nikmat, sesuatu yang baik bagi kita, maka dia bersyukur. Ain asobatu dharra'u sabara, fakana khairul lahu. Jika diuji sesuatu yang tidak baik, maka kita bersabar. Maka surga itu ibarat tempat yang tinggi, maka kita itu kayak burung. Sayap kanannya itu adalah syukur, sayap kirinya itu adalah sabar. Maka jika tidak punya salah satu sayap, ya nggak bisa terbang. Maka kalau kita ingin terbang ke surga, maka sayapnya adalah kita memiliki sifat syukur dan kita memiliki sifat sabar, di mana syukur dan sabar itu adalah bagian dari sifat lapang dada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bagaimanakah kita bisa memiliki sifat lapang dada ini? Maka ada 4 cara Bapak Ibu yang mungkin bisa coba kita berusaha mengamalkan. Karena harapannya semua perbuatan yang kita ketahui baik, mari kita kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama adalah cara untuk mendapatkan sifat lapang dada. Yang pertama tentu yang paling utama adalah menguatkan diri untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah baik, entah jelek, kalau itu sudah terjadi, maka itu merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu yang terbaik, tapi kadang-kadang karena akal kita itu terbatas, kita itu kadang tidak tahu kalau itu baik. Bagaimana
Ada sebuah kisah tukang tahu, tukang penjual tahu. Satu ketika ia mau berangkat untuk jual tahunya, ketika ia naik angkot tahunya tumpah semuanya. Maka sang tukang tahu itu mengatakan, "Ya Allah, Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Aku mau berusaha mencari nafkah untuk anak istriku, tapi kemudian aku kepleset dan kemudian tahunya tumpah semua. Maka bagaimana aku nanti memberi nafkah untuk anak dan istriku?" Maka kemudian sang tukang tahu itu pulang ke rumah dengan kondisi sedih. Dia menceritakan kondisinya kepada anak dan istrinya dan mereka kemudian bersedih karena hari itu mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Tapi apa yang terjadi, kesedihan itu berubah menjadi gembira saat kemudian sang tukang tahu menonton televisi dan ternyata ada sebuah berita kecelakaan dan ternyata yang kecelakaan itu adalah angkot yang akan ditumpanginya dan semuanya meninggal. Kecuali sang tukang tahu yang kemudian tidak jadi berangkat menjual tahunya. Maka kadang-kadang kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi, apa hikmah yang akan terjadi dari setiap peristiwa yang kita alami. Maka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengimani kepada qada dan qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan sifat lapang dada. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketika hati kita sedang sedih, sedang susah, maka untuk bisa melapangkan dada kita, maka perbanyaklah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Maka dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang, akan tenteram, dan sehingga hati kita akan semakin lapang, walaupun masalah itu tidak bertambah ringan, tetapi kalau hati kita semakin lapang, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kita bersedekah semampunya, sekuatnya, seikhlasnya. Karena sedekah itu insya Allah membawa ketenangan. Saya niki selain apa niku ucal tinggalnya di pondok pesantren yatim piatu Du'afa Adham niku, itu banyak saya temui donatur itu yang kemudian ketika bersedekah itu kayak menuliskan harapan dan doa. Yang bersedekah itu buatan orang-orang yang kadang saya kira itu orang yang bahagia, beres semua, enggak. Ternyata banyak di antara mereka itu yang bersedekah itu karena mohon maaf punya masalah. Jadi bukan orang kaya. Saya pernah menemukan orang yang amputan ibu-ibu yang habis dari pasar, saya kira mau minta sumbangan, malah ternyata memberi sedekah. Ya, jadi mereka memberikan sedekah karena mereka ingin diberikan pengabulan dari doanya atau kesulitannya itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, atau ingin dilapangkan kemudian dadanya. Ada orang yang kemudian sakit jantung, sakit paru-paru, sudah tidak ada harapan gitu. Ya, maka kemudian solusinya ya mereka sedekah. Minimal kalau tidak sembuh dia bisa dilapangkan dadanya begitu. Ada orang yang sedekah karena nggak punya anak, sudah menikah 8 tahun nggak punya anak begitu. Ya kalau misalnya dia takdirnya tidak diberi anak misalnya, dia bisa tenang karena dilapangkan dadanya, sehingga ia bisa menerima takdir Allah karena tidak diberi anak. Atau misalnya ada orang yang kemudian pengen masuk universitas atau pengen masuk kerja begitu. Mungkin tidak diterima atau ditolak, tapi semoga dengan sedekah itu dia kayak dilapangkan dadanya sehingga dia bisa menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, kemudian poin yang terakhir Bapak Ibu, setelah kemudian kita mentauhidkan Allah, kemudian berzikir, kemudian bersedekah, maka yang terakhir adalah dengan kita mengingat tujuan kita hidup itu adalah untuk mengutamakan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka ketika akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, maka apapun yang di dunia ini akan terasa kecil, karena akhirat itu adalah sesuatu yang sangat luas yang menjadi balasan bagi orang-orang yang beriman. Mungkin saat kita melakukan satu kebaikan di dunia ini, mungkin tidak
dapat balasan secara langsung mungkin. Mungkin kita ketika misalnya berbuat baik sama orang, mungkin orang itu nggak akan balas kebaikan kita begitu. Tetapi ketika di akhirat kita yakin bahwa semua yang kita lakukan ketika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan dicatat satu kebaikan dan akan mendapatkan balasan ketika di akhirat. Maka sebagaimana kalau kami di pondok di panti asuhan itu ketika orang bersedekah kan nggak mungkin kita membalas kebaikan mereka. Yang bisa kami doakan ya adalah semoga Allah membalas kebaikan panjenengan berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Karena nggak bisa membalas. Misalnya ada orang sedekah 1 juta kan, kami dari pondok anak-anak panti nggak bisa balas kebaikan beliau itu. Maka kami bisa mendoakan ya Allah semoga Engkau membalas kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda, bisa di dunia ataupun kalau tidak di dunia Allah berikan balasan di akhirat. Maka demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ketika kita diberikan oleh Allah nikmat lapang dada, maka insya Allah Allah akan memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan. Dan di antara caranya kita bisa menguatkan tauhid kita, berzikir, bersedekah, dan mengingat akhirat, serta di antara yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah kita mengamalkan doa Nabi Musa yang terdapat dalam surat Toha ayat 25 sampai 28. Kita bisa membacanya saat mungkin kita merasa sempit begitu dengan berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan itu doa kalau dulu kami TPA itu biasanya dibaca sebelum belajar. Karena ketika misalnya di lapangan dadanya, maka ilmu itu bisa masuk seperti wadah tadi. Ketika wadah itu luas begitu, maka ketika dimelemparkan apa gitu akan masuk. Beda sama wadahnya sempit, mau dilempar dikit gitu nanti kan nggak masuk. Tapi ketika luas begitu, maka harapannya orang yang ketika belajar itu bisa ilmu yang disampaikan itu bisa masuk, dan hasil dari ilmu adalah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hidup kita di dunia ini agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat. Semoga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tergolong orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat berupa lapang dada, dijadikan orang-orang yang kemudian diberikan kehidupannya itu ketenangan dan kebahagiaan walaupun masalah itu tidak ada habis-habisnya. Selesai ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tetapi jika kita diberikan lapang dada, maka kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan tenang. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pengalamannya luar biasa, sekedar mengingat bagi kami pribadi, dan semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini terhitung sebagai majelis ilmu yang mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan. Billahi wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.